Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini di hari Sabtu 23 Juli 2022 diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia anak sekarang atau milenial ada yang mengatakan BFF atau Best Friends Forever. Dan ini menjadi diperbaharui kembali dengan yang sering dikatakan sebagai bestie dari best friends. Dan biasanya best friends forever atau bestie ini mengetahui apa yang terjadi oleh best friendnya yang lain. Lalu bestie ini selalu orang yang pertama diminta solusi ketika seseorang kawannya mengalami pergumulan hidup. Tetapi tahukah kita, seorang best friends forever atau seorang bestie, dia juga memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa menjawab seluruh persoalan hidup kita, karena dia tidak jauh dengan kita adalah yang diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang lebih dari keterbatasan manusia. Dia yang menciptakan kita, dialah yang memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu bangsa Israel yang sedang di dalam masa pembuangan di Babelonia seakan-akan kehilangan pengharapan oleh karena mereka tertawan. Mereka tidak lagi bisa beribadah di Yerusalem, tetapi oleh karena mereka ditawan, mereka jauh dari bait Allah. Ini tentu membawa kesengsaraan di dalam kehidupan keagamaan. Dan di dalam hubungan sosial politik, mereka juga adalah disebut sebagai bangsa yang terjajah. Di sanalah pengharapan itu tidak ada. Dan seorang yang dekat dengan mereka atau bestie itu tidak bisa menjawab untuk memberikan kebebasan dan pemulihan dalam hidup. Tetapi Allah yang menciptakan dunia ini, tetapi Allah yang memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya, Allah yang memberikan janjinya dan berkatnya kepada Abraham, dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga Allah yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Babelonia. Dan di saat ini dia juga adalah Allah yang akan memulihkan, yang akan membebaskan kita dari setiap belenggu persoalan kehidupan kita. Di ayat selanjutnya luar biasa ketika Yesaya mengatakan di ayatnya yang kelima bahwa aku kepunyaan Tuhan dan yang lain akan menyebut dirinya dengan Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Karena itu akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Karena itu saya tidak ingin menyalahkan. Bukan berarti tidak perlu bestie atau best friend, tidak. Dia perlu dan dia baik. Tetapi ketika persoalan ada, jangan kepada best friend dahulu, jangan kepada bestie dahulu, tetapi serukanlah kepada Allah yang akan menyertai kita. Dan ketika dia mengatakan rohku akan menyertai engkau dan anak cucumu,
itu sudah terjadi ketika pada masa Pentakosta. Dan hingga saat ini Roh Allah itu sudah ada untuk menyertai, membimbing, mengajari, dan memberikan kita kekuatan menghadapi perjalanan hidup yang terus-menerus akan ada kesulitan, tetapi ada juga sukacita. Karena itu saya mengajak kita pada hari ini, sebagaimana Yesaya mengatakan, hanya bersandar kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan hujan kepada tanah yang kering, dan Ia akan mengairi tanah yang tidak memiliki kehidupan. Karena penyertaannya tidak hanya kita, tetapi sampai anak-anak cucu kita. Karena firman Tuhan senantiasa memberikan pengharapan dan jawaban untuk perjalanan hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan dan menyertai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai anak-Mu Yesus Kristus untuk memberikan kami kebebasan dari dosa. Dan pembebasan itulah yang hadir dalam hidup kami ketika Engkau juga menyertai Roh-Mu untuk membimbing, mengajari kami dari kesalahan, sehingga kami senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga menjadi setia sebagaimana Engkau yang setia. Dan kesetiaan-Mu tidak hanya kepada kami, tetapi kepada seluruh keturunan kami, kepada seluruh sanak saudara kami. Karena Engkau adalah Allah yang pengasih, Engkau adalah Allah yang pengampun. Karena itu ajarkanlah kami seluruhnya untuk setia kepadamu dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Bapa, ketika jemaat-Mu saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan pengobatan, Tuhan memberikan pemulihan dalam kesehatannya, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu dan hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah tabib yang agung. Kami memberikan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.